berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang. Shalom, selamat pagi anak-anak dikasih Tuhan yang sekarang sedang berada di rumah. Pembelajaran kita melalui daring lagi ya. Tetapi biarlah semua itu tidak mengurangi sukacita kita pada pagi hari ini untuk kita dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan badan yang sehat, dan jika saat ini ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah kami dengan kuasa kasih-Mu, sehingga kami boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, dan kami boleh merasakan sukacita dan sejahtera karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat burung pipit di udara, walaupun dia tidak menanam, tetapi Tuhan tetap memberi makan. Ya, bunga bakung di padang, ya bunga-bunga di sekitar kita begitu luar biasa indahnya. Mereka tidak mendandani diri mereka, tetapi Tuhanlah yang memberikan keindahan. Nah, terlebih kita anak-anaknya sangat dikasihi oleh Tuhan. Maka mari kita bersukacita pagi hari ini. Kita pujikan bersama-sama burung pipit tidak menanam. Ya, kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Walaupun sekarang mungkin keadaan sedang tidak baik ya. Ada di antara kita yang sedang sakit, ada di antara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, tetapi percayalah ya bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Nah, ketika kita bersukacita, maka di dalam tubuh kita ini seluruh organ tubuhnya itu akan bekerja dengan baik. Nah, pagi hari ini baik yang sedang sakit, baik yang sudah sehat, mari kita akan bersuka di dalam Tuhan ya. Kita akan pujikan bersuka di dalam Tuhan bersama-sama. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyaksikan bersama Ku Istimewa. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat kan? Yuk, pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Oke, anak-anak, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah setiap kami hikmat Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan menangkap pesan Tuhan, apa yang harus kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang menerima, mengembangkan, dan mengelola. Nah, apa sih itu? Ya, menerima itu seumpama ya, kita mendapatkan dikasih misalkan benih tanaman. Nah, benih tanaman itu kita harus menanamnya, kita harus memberikan pupuk, menyiramnya sehingga benih itu bisa bertumbuh, berbuah lebat ya, menjadi pohon yang berbuah manis. Nah, itu harus kita kelola. Dari satu benih, kita menerima satu benih, kita mengelolanya ya, kita mengembangkannya sehingga
akan menjadi banyak. Nah, itulah memberi, menerima, dan mengelola. Coba kita akan sama-sama belajar dari kitab Matius 25 ayat yang ke-21. Kitab Matius 25 ayat yang ke-21. Miss Enda akan bacakan ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini ya, ini bercerita tentang perumpamaan talenta. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ya, ada seorang tuan, seorang majikan yang dia akan bepergian keluar kota. Nah, tuannya ini memanggil 3 hambanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Kenapa tuannya ini memberikan talenta kok berbeda-beda? Kok sepertinya nggak adil ya? Hamba yang satu diberi 5, yang kedua diberi 2, sedangkan yang hamba yang ketiga diberi cuma 1. Kok kayaknya jahat ya? Kayaknya nggak adil ya? Tidak seperti itu anak-anak. Seorang tuan itu mengerti kapasitas atau kemampuan hamba-hambanya itu. Jadi mana hambanya yang bisa dipercaya, diberikan tanggung jawab yang besar, diberikan talenta yang lebih banyak. Untuk hamba yang punya kemampuan kurang dari hamba yang pertama diberi 2 talenta. Nah, untuk yang hamba ketiga, ini tuannya tahu kemampuan dari hamba yang ketiga, karakter atau sifat dari hamba yang ketiga, sehingga dia diberikan talenta cuma 1, diberi tanggung jawab yang kecil, seperti itu. Kalau yang misalkan orang punya kemampuannya cuman misalkan kemampuan itu ada 5, yang ini kemampuannya cuma 1, tapi nanti kalau diberi 5 dia akan tidak mampu mengembangkannya, seperti itu. Nah, lalu setelah tuannya pergi, apa yang dilakukan oleh ketiga hamba itu? Hamba yang pertama, dia mengelola, mengembangkan talenta yang 5 yang diberikan tuannya, sehingga talentanya itu berkembang, bertambah banyak, dia mendapatkan keuntungan laba 5 talenta lagi, sehingga talentanya menjadi 10. Lalu yang hamba yang kedua yang diberi talenta 2, apa yang dilakukan? Hamba ini juga mengelola dengan baik, sehingga talentanya itu bertambah lagi menjadi 4 talenta. Jadi dia mendapat keuntungan 2. Nah, kita lihat apa yang dilakukan hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta. Dia menggali tanah, dia memendam talenta itu, disembunyikan talenta itu, sehingga talentanya tidak berkembang, talentanya tetap 1. Nah, ketika tuannya datang, tuannya memanggil mereka 3 hambanya, lalu ditanya satu persatu. Hamba yang pertama, coba, mana talentamu? Dikasih tunjuk, talentanya yang tadinya 5 menjadi 10. Wah, tuannya senang sekali. Lalu diberi upah apa? Engkau akan turut dalam kebahagiaanku, dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, lalu hamba yang kedua dipanggil. Dia menunjukkan, mana talentamu? Ini Tuhan, talentanya menjadi 4. Wah, tuannya senang sekali. Upahnya sama seperti hamba yang pertama, turut dalam kebahagiaan tuannya. Nah, lalu hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga menunjukkan talentanya. Talentanya tetap 1, ya.
engkau tidak pernah menabur, tapi engkau hanya mau menuai saja. Seperti itu. Akhirnya tuannya kecewa, tuannya marah, sehingga tuannya bilang, hai hambaku yang malas, engkau tidak akan mendapatkan upah turut dalam kebahagiaanku, tapi engkau akan kucampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Seperti itu anak-anak. Nah, demikian juga dengan kita anak-anak ya. Tuhan Yesus itu memberikan setiap kita itu kemampuan atau ibaratnya talenta ya. Talenta yang kita miliki itu seperti apa sih? Bukan hanya harta, tapi kemampuan kita masing-masing, kelebihan kita. Misalkan ada yang memiliki suara yang merdu ya, jadi kita memiliki talenta bernyanyi. Lalu ada yang pandai menari, pandai melukis, pandai dalam pelajaran matematika. Itu juga talenta yang diberikan Tuhan. Nah, setiap orang bisa memiliki itu lebih dari satu talenta. Ada yang memiliki 2, 3, 4, bahkan lebih lagi. Ya, anak-anak, Tuhan katakan ya, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Artinya, kalau kita memiliki satu talenta atau tanggung jawab yang kecil dan kita setia ya, kita mengembangkan dengan cara apa? Kita berlatih ya, sering latihan, berani untuk menampilkan apa talenta kita, sehingga kita mendapatkan hadiah, banyak orang diberkati melalui talenta kita, maka Tuhan Yesus senang. Wah, berarti anakku ini ketika aku beri talenta 1, pandai bernyanyi, dia sering memuji Tuhan, dia terus berlatih, bahkan banyak orang diberkati melalui pujiannya. Aku akan memberikan dia talenta yang lebih lagi. Misalkan Tuhan berikan pandai menari, Tuhan berikan lagi pandai berkhotbah, bersaksi, atau lagi ditambah lagi pandai dalam pelajaran matematika, bahasa. Wah, Tuhan bisa memberikan itu semua anak-anak, asal kita setia ketika kita diberi talenta atau tanggung jawab yang kecil ya. Miss Enda percaya kalian menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Kita harus setia ketika kita menerima tanggung jawab yang kecil, sehingga kita akan diberikan Tuhan, dipercayakan tanggung jawab yang besar. Kita akan diberikan talenta lebih lagi, supaya apa? Kita menjadi berkat, semakin menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Itu firman Tuhan pagi hari ini. Oke, anak-anak, kalian tetap semangat ya. Walaupun masa pandemi ini, kalian jangan takut. Kalian harus tetap semangat untuk mengembangkan talenta kalian. Walaupun di rumah, kalian bisa. Oke? Tetap semangat belajar dan tetap setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang belajar di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Dan jika Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan Kau akan menyembuhkan mereka, berikan mereka damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.